Anda ngirim bab 1, bab 2 ya? Bab 1, bab 2, Ada, bab 3, Bu. Tapi nah terpisah. ini yang saya download tadi itu ternyata isinya bab 1, bab 1 dan bab 2. Oh, saya salah kirim. Saya salah download ya, tapi enggak Oh, lah, orang enggak. saya downloadnya dalam Maaf, Bu. bentuk zip kok. Attachment-nya ternyata tertinggal yang bab 3, Bu. Attachment-nya yang terkirim cuma bab 1, bab 2. Saya coba kirim ulang ya, Bu, buat Nggak apa-apa, nanti yang bab ininya Anda aja yang tayangkan. Iya, Bu. Ya ini yang terkirim bab 1, bab 2 ya. Iya, saya juga baru cek tadi di email sekarang. Terkirim saya. Maaf ya, Bu. Ya. Nggak apa-apa. Saya buka bab 1. Untuk hiding maupun footer ikut standar ya. Oh iya, Bu. Ya, jangan nambah-nambahin ya. Jadi Makasih. kalau memang di situ cuma diminta tulisan bab 1, ya bab 1 saja di ininya ya. Oke, Bu. Bab 1. Tadi yang mana, Bu? Yang belum, maksud saya yang bab 1 aja tadi. Bab 3 yang belum terkirim. Oh iya. Bu, saya izin live ya, Bu. Oh iya, silakan. Terima kasih. Iya, Terima kasih, Mbak Catherine. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, makasih. Share screen-nya gelap ya, teman-teman. Share screen-nya gelap di saya. Dari saya aja dulu yang sudah terkirim ini. Oh iya, Nanti bab 3-nya Anda. Dan bab 3-nya belum dikirim kan? Iya, maksud saya, maaf, di layar saya yang tampil share screen-an Ibu gelap, nggak ada. Saya aja. Iya, Ini belum tampil ya? belum, hitam aja. Oh, padahal di saya udah ini nih. Iya. Bentar. Desktop sharing dulu. Oke, Bu. Ini keluar? Ya, keluar, Bu. Kemarin ada juga not-not yang bab 1 yang setelah revisi ada, belum saya ini ada di saya. Ini mungkin kan menurunkan hambatan pada jalan simpang Senen dan tundaan. Nanti saya aja, Bu, yang betulin kalau enggak. Apa?
Nggak Saya usah, nggak apa-apa. ya, Nanti saya makasih ya, Bu. kirim aja. Makasih, Bu. Saya juga izin nge-record screen-nya, Bu, buat apa? Evaluasi saya. Oh iya, silakan aja. Hambatan dan tundaan ini maksudnya apa? Yang Anda maksud hambatan apa? Dulu saya baca dulu. Maksud saya kita mau membicarakan ruas dan simpangnya. Ya, jadi saya mau bicara tentang apa ruas dan simpangnya. Jadi kan masih ada setelah terbangunnya underpass Simpang Senen itu masih menyisakan ruas di sebelahnya ke arah Jalan Kuitang itu, Bu. Nah, ini hambatannya maksudnya kan di sekitar simpang itu memang banyak bangunan-bangunan kayak mall, terus eh, ya ada mall, ada bioskop. Berarti tundaannya nggak usah ya. Nah, ya, Bu. Sorry. Atau mungkin jangan hambatan. Itu tundaannya justru ini. Ya, karena kan simpangnya juga bersinyal. Ya, ini ya. Turunnya nilai tundaan. Adanya hubungan berada di jalan varian memberikan
Oke. Kasih Bu. Berdua ya. Bab 1 nggak ada tambahan apapun Bu. Udah yang ini tuh tadi yang saya kasih catatan itu aja. Oh iya, makasih Bu. Udah saya tambahkan di latar belakangnya tadi. Makasih banyak Bu. Ya, sekarang berdua. Bab 2 juga tadi saya pas Mbak Catherine asistensi, saya baru ngeh ada beberapa poin yang kurang dari saya Bu. Bab 2 ini. Anda nggak gini ya, nggak di Navigasinya teknik belum juga Bu, lupa. navigasinya nggak di Iya, saya belum di catat ini dulu. ya, di link kan ya. Iya. Studi. Ini apa kok ada studi literatur di atas? Pinjam pustaka kan sudah studi literatur ya. Oh iya. Nanti Mau berarti ngomongin itu apa? saya ganti jadi ini aja Bu, sebentar. Anessa punya Mau ngejelasin Anda tentang lalui proyek. segala. Mau ngejelasin tentang proyek tersebut sih Bu. Nah, kalau proyek itu kan berarti kan sudah khusus ya. Heeh. Di terakhir ya, ini kan umum ke khusus. Ya, Terbalik jadi berarti ya Bu. Anda berbicara umum dulu. Kalau Oh, mau berbicara pas, ya kita berbicara karena ini meliputi ruas dan simpang. Jadi Anda berbicara jaringannya dulu, oh ya sebentar Bu, saya catat. ya. Jadi berbicara ya transportasi darat dulu lah, gitu ya. Terus berbicara jaringan, di situ ada ruas dan simpang. Habis itu Anda masuk kepada subbab, kan Anda meninjau kinerja ruas juga kan tadi ya? Iya, ruas dan simpang. Underpassnya itu berarti kan ruas. Heeh. Oke, berarti habis jalan tadi, teorinya ruas, terus teorinya simpang, Anda masuk kepada MKJI-nya. Masuk kepada MKJI-nya. Nah, kemudian jangan lupa yang di ruas dan simpang tadi itu bab pembahasan simpang, karena ini sudah menyangkut tidak sebidang ya. Ya. Nah, terus juga mengenai underpass sendiri itu apa? Berarti yang umum semua Ya. di breakdown dulu ya Bu? Iya, jadi begitu Anda selesai membahas tentang underpass, baru di situ Anda berbicara underpass Senen. Oke, makasih Bu. Ya, pada saat underpass Senen itulah Anda boleh berbicara tentang proyek ini. Oke Bu. Foto-fotonya seperti yang simpang punyanya Catherine tadi. Ya, oke Bu, makasih Bu. Ya, setelah itu baru penelitian terdahulu ya. Ya. Jadi di umum dulu. Oke Bu. Jadi di simpang ada kemacetan gitu kan, terus jenis-jenis simpangnya. Nah, habis itu alternatif penyelesaiannya di simpang ada underpass itu salah satunya ya, membuat atau mengurangi konflik ya. Kan tujuannya kan mengurangi konflik. Ada beberapa cara mengurangi konflik. Yang pertama adalah mengatur fasenya, mengatur pergerakannya gitu kan ya. Secara teori di simpang sampai kepada tidak memungkinkan semua sebidang ya, jadi tidak sebidang. Itulah Anda memasukkan underpass di situ atau flyover. Itu ya. Nah, habis itu baru masuk ke underpass Senen. Oke. Ya, ini sudah masuk ke MKJI-nya. Teori simpangnya dulu sebelum masuk ke MKJI ya. Saya lupa. Harusnya umumnya dulu. Teori umumnya dulu ya. Klasifikasi jalan boleh, klasifikasi jalan.
Habis bicara ruas, simpang, terus baru simpang dan ruas di dalam MKJI, itulah Anda ikutin rumus-rumusnya. Rumus-rumus dasar dan ketentuan apa ini? Itu rumus-rumus yang nanti digunakan. Ya, ini ikut MKJI. GMP untuk ini sumbernya dari mana ini? Sumbernya dari ini. Kalau kita berbicara simpang, di perkotaan MKJ itu cuma punya 3 loh. Jenis kendaraannya LP, HV, MC. Tapi kalau Anda berbicara kendaraan berat menengah, itu kita berbicara luar kota. Oh iya, nanti saya Nih, kendaraan sedang, medium. Ya, nanti dicek ya. baik, Bu. Ambil bab simpang bersinyal di MKJI-nya. Ya, saya salah juga. Ya, ini dicek lagi deh. Baik, Bu. Ini kan simpang bersinyal kan ya? Ya, bersinyal. Yang di flyover kan itu? Hah? Ada flyover, ada juga di apa namanya? Iya, yang diselesaikan dengan flyover itu awalnya simpang bersinyal kan? Nah, yang sekarang tetap ada simpang bersinyalnya kan? Masih tetap ada, Bu. Arah Oke, tapi Kramat Raya. satu arah dihabiskan kan? Iya, benar. Karena semuanya udah pakai underpass sama flyover. Nah, ini ya, kita mau bicara apa dulu nih? Ruas. Ya udah ruas dulu. Gak usah berbicara simpang. Tadi di atas saya lihat ada simpang. Rumus-rumus. Nah, nggak usah jadi rumus-rumus dan ketentuan langsung masuk ke ininya ya. Waktu berbicara ruas, Anda keluarkan tabel-tabel ruas ini. Oke. Jadi nggak usah Jadi dikumpulin ruas satu menurut gitu ya. MKJI, simpang, ya jadi judulnya. Kita tadi coba mana? Nah, Ibu. ya. Ya, ingin jalan. Kemudian Anda berbicara ruas, simpang, termasuk di dalamnya ada konflik segala macam ya. Berarti dari ruas tuh semua dijabarin, Bu, dari umumnya sampai rumus-rumus dan lain sebagainya itu di ruas. Nanti baru Nah, ini masuk ke simpang. yang umum aja dulu, jangan Oh, masuk ke MKJI-nya. oh, oke, oke. Umum. Nah, ruas tadi kan ada hierarki jalan, tadi Anda di bawah Ya, tuh. ya. Oke. Terus habis simpang, jenis simpang, konflik. Terus udah masuk ruas simpang, terus
Iya ya. Oke, Bu. Paham saya, Bu. Ya, nanti disusun kembali lah ya. Baik, Bu. Masih berantakan ternyata. Terus juga ada poin di bab 2 yang belum saya cantumkan, Bu. Itu kayak kondisi existing wilayah studi sama kondisi sebelum pembangunan sama kondisi setelah pembangunan underpass extensionnya belum saya cantumkan. Nah ini kan kita nggak punya MKJI tahun 2000. Dibedakan ya, kalau itu Indonesia loh. Itu artinya berbicara MKJI. MKJI-nya kan 97, habis itu langsung naik ke 2014. Yang punya 93, 2000, terus 2010 itu adalah USHCM. Malah rujukan luar ya. Iya, ya. Baik, Bu. Dia punyanya Amerika, USHCM. Jadi dibedakan ini IHCM apa USHCM apa British Standard. Ya, ini sama bingungnya ini standar sama siapa? Catherine tadi. Ya, kalau punya kita IHCM, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia ya MKJI gitu. Tapi kita nggak pernah punya tahun 2000. Terus ini ada satuan ruang parkir segala macam itu apa ya? Dipakai nggak di Bamfat? Kalau nggak dipakai jangan menu-menuin. Oh iya, Bu. Saya rasa saya kebanyakan nambahin referensi nanti saya. Ya, pokoknya disusun sesuai dengan kebutuhan aja di bab 2-nya ini. Baik, Bu. Pengendalian arus, manajemen kapasitas, manajemen demand. Terus ini ada nggak di MK ininya manajemen prioritas? Ini kalau nggak salah kan ada tabelnya nih. Iya. Coba ada cari deh. Nah, fisik prioritas persimpangan apa namanya underpass ini menjadi bagian dari yang mana dari apa namanya di sini pengendalian arus lalu lintas ya. Saya kira ada tabelnya ya itu ya, dilihat lah ya. Ada, Bu. Nah, manajemen kapasitas itu ya. Baik, Bu. Apa-apa. Nah, baru setelah itu Anda bicara underpass. Jadi pengendaliannya underpass, terus terakhir underpass Senen. Baru setelah itu Anda berbicara penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu juga saya belum ini masukkan tabelnya ke Word ini, Bu. Ini baru ya, masih nggak karuan nih. Baik, Bu. Bab 2-nya. Jangan semuanya dimasukkan. Ya. Iya, Bu. Oke. Ya, bab 2 selesai. Di ini bab 3-nya silakan di-share. Saya nyelesain catatan saya sebentar, Bu.
coba share screen ini. Nggak buka laptop ya? Aku tentunya aku buat Zoom jam 7 pagi di situ. Rapat diklat tengah. Gedein sedikit bisa. Ini Bu. Ya, tarik turun. Data sekunder mungkin bukan karena ini simpang ya, bukan data kinerja jalan kali ya? Jalan dan simpang ya? Yang sebelumnya kan masih simpang itu. Ya, simpang Bu. Ya, jadi data kinerja jalan dan simpang sebelum arus, volume, kecepatan. Nah, berarti data primernya kurang ya itu. Arus, volume. Data arus itu apa pengertiannya? Volume bukan? Jadi penting data, volume, kecepatan, kadar ruas. Terus pada simpangnya survei volume ya? Ya. Survei volume dan lampu lalu lintas pada simpang. Survei volume dan arus pada simpang. Bukan arus, lampu. Lampu lalu lintas gitu aja. Ya, survei volume dan lampu lalu lintas. Terus pengolahan data. Oke, terus bawah. Nah, ini evaluasi kinerja ruas dan simpang. Evaluasi kinerja ruas dan simpang itu kan sudah dianalisis ya, dianalisis perbandingan. Nah, di situ berarti boxnya bukan kotak begitu iya. di evaluasi ini ya. Iya Bu. Apa namanya, kinerja simpang dan ruas lebih besar atau lebih kecil dari C gitu ya. Nah, baru setelah itu ya dan tidak, usulan perbaikan satunya selesai. Ya, jadi boxnya box apa namanya? Ini ya Bu, sebentar. Box pilihan ya. Ya betul. Diamond. Bukan diamond. Ya, turun.
Ini apalagi kok konsultan masuk ke sini? Pengumpulan data maksudnya dalam pengumpulan data itu kita ada beberapa tahap. Pengumpulan data primer. Di kata-katanya itu ada konsultan di atasnya. Seiring dengan kepentingan tersebut. Oke. Saya note dulu ya, Bu. Gini aja. Setelah diagram alir, penjelasannya itu ikut diagram alir. Jadi di bawahnya itu sebenarnya menjelaskan ya, menjelaskan diagram alirnya. Anda mulai apa di diagram alirnya? Mulai. Data sekunder, data primer. Nah, itu dijelaskan data primernya apa, sekunder apa, bagaimana cara memperolehnya, kemudian surveinya seperti apa. Oke, berarti di awalnya langsung menjelaskan tentang diagram aliran tersebut ya, Bu ya? Ya. Jadi persiapan survei, jadi bagaimana mendapatkan data kan, data primer sekunder itu ya, pengumpulan data berarti persiapan survei, kemudian apa saja yang disurvei, ya di data primer kan begitu. Iya. Terus form surveinya, terus kapan surveinya, nah itu di situ semua. Ya, setelah itu Anda berbicara yang sekunder. Yang sekunder di situ datanya apa saja yang sekunder tadi, sumber datanya dari mana. Nah, itu yang sekunder. Habis sekunder Anda kan berbicara perhitungan ya. Iya. Analisis ya. Pengolahan data, sorry. Nah, pengolahan data, jadi yang bab 3 ini udah nggak ada teori lagi. Ini metodologi. Jangan teori lagi ya, udah langsung masuk. Jadi Anda berbicara survei, bagaimana memperoleh datanya, formnya apa, ya habis itu berbicara analisis, ya udah analisis, Anda tadi kan ada 3 tuh, ya, ada 3 tadi, nah, oh ya saya lupa, tadi di bab 2 kan ada kondisi existing ya. Ya, kondisi existing. Nah, di kondisi existing itulah foto-foto, simpang apa segala macam, sama data terdahulu, data ininya, data apa namanya, data sekunder yang itu loh tadi kinerja simpang sebelum flyover, sebelum underpass. Belum underpass. Itu di bab 2, Bu. Bab 2-nya tadi. Jadi waktu Anda berbicara underpass Senen tadi kan, di situ Anda masukkan apa namanya hasil FS-nya. Kayaknya bab 2 dan bab 3 saya kan masih ini banget ya Bu, masih mentah. Ternyata banyak yang misunderstanding saya kan ya. Ibu masih bisa menerima asistensi buat beberapa hari ke depan. Anda betulin aja. Ini kan ada 2 orang nih yang masih acak-acak nih. Iya. Punyanya Adam sama punyanya ini tadi ya, siapa Mbak namanya? Catherine. Catherine. Iya. Tadi saya juga nyimak. Makanya tadi Catherine minta saya kumpulin makalahnya. Kalau yang 2 tadi kan saya nggak minta makalahnya lagi. Iya, Bu. Anda sama Catherine silahkan diperbaiki, terus kasih saya makalah lengkap tadi. Jadi saya baca lagi. Bab 2 dan tapi bab 3-nya aja jangan ya? Terus nggak, tetap kartu asistensi sama pengesahan tetap dikasih ke saya. Bareng sama makalah lengkapnya. Ibu. Itu bab 2 dan bab 3 aja kan ya Bu ya? Bab 1 tadi udah nggak ada yang perlu dibetulin.
proposal lengkap. Oh, proposal lengkap. Oke. Tapi kita nggak Zoom lagi gitu, saya mau baca aja. Oh, baik, Bu. Kalau saya oke, sudah selesai gitu. Kalau saya ada yang saya kurang pas ya saya kasih koreksi langsung di makalahnya, saya balikin gitu. Tapi tetap saya ACC gitu supaya Anda bisa daftar seminar. Gitu ya. Terima kasih banyak, Bu. Heeh. Kira-kira Ibu, ini saya ada waktu sampai kapan ya, Bu, buat ngumpulin proposal lengkap? Terakhirnya kan tanggal 21. Ya, terakhir tanggal 21 kan, Bu. Terus kira-kira kapan saya ngasihnya? Ya, Senin ya sudah harus masuk ke saya dong. Senin ya, Bu. Saya takut ini, Bu, apa namanya? Ini lagi apa namanya? Masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau Selasa kira-kira boleh nggak ya, Bu? Selasa itu tanggal berapa? Selasa itu sebentar. Selasa itu tanggal 19. Ya udah. Ya. Masih sempat nggak Anda misalnya ada revisi segala macam, memenuhi apa persyaratan semuanya, transkrip segala macam? Udah didaftarkan transkripnya? Transkrip Udah belum. ngisi linknya nggak? Linknya belum. Kalau nggak saya sekarang ngisi linknya deh. Atau Linknya itu persyaratan. kan ada beberapa ya. Hmm, Nah, pendaftaran akademiknya tolong diisi dulu. baik, Bu. Jadi nanti kalau sudah selesai tinggal memasukkan makalahnya ini aja ke email Baik, baik. Mas Arif MLTU ya. Berarti daftar dulu ya, Bu, selesain semua Iya. semua itu nanti masalah Iya makalah. kan dikasihnya link yang berbeda tuh sama Mas Arif. Baik, siap, Bu. Untuk transkripnya sama makalahnya. Ya. Baik, Bu. Bab 2, bab 3 juga udah jelas, ternyata masih Ya. rancu. Terus analisis tadi ditampilkan saja itu proses diagram alir yang di MKJI yang ruas dan simpang. Oh, itu digambar lagi atau boleh saya screenshot aja? Oke. Ya, saya kira udah ya. Ya, masih banyak, Bu, udah cukup jelas. Jadi tadi di data Anda itu persiapannya apa saja, kemudian bagaimana cara surveinya, datanya apa saja, terus bagaimana cara surveinya, kapan surveinya, ya. Ya, Ya, oke, saya kira cukup ya. baik, Bu, terima kasih banyak buat waktu dan bimbingannya. Insya Allah hari Ya, Selasa, sama-sama. Selasa sore, Bu, saya baru pulang kerja, baru saya kirim. Ya. Makasih ya, Bu. Ya, Saya selalu sama-sama. asistensi terakhir nih, jadi Ibu malam-malam. Pak, yang penting memenuhi semua di tanggal 21. Ya, makasih banyak, Bu, buat bantuannya. Karena saya semester ini ngulang, Bu. Oh gitu, Iya. sebelumnya apa? Sebelumnya transport? saya ambil transport, terus saya mau meneliti Pelican Crossing gitu, Bu. Oh, Terus apa namanya ya, kesalahan di saya sih. Jadi banyak yang terbengkalai gitu. Jadi semester ini saya mau kejar walaupun eh, ya banyak yang harus diperbaiki. Ini ya, teman saya ya di Hafiz. ini aja lah. Kalau simpang itu kan tergantung kita sendiri kan. Siap, Bu. Mm-mm. Makasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Ibu mau asistensi lagi atau saya mau ini? Masih ada Alvis satu lagi. Saya izin pamit ya, Bu. Udah masuk ini, ya silakan. Peace, pamit, Peace. Assalamualaikum. Ya, yang